Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, ada dua hal yang saya mau sampaikan dalam renungan hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Pertama, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya. Artinya apa? Kita selalu diingatkan bahwa suatu saat, karena Yesus bilang dalam amanat perpisahannya, suatu saat hidup kita akan berakhir. Hidup kita akan terpisah. Maka hendaknya kita sadar bahwa dunia tempat kita bereksistensi dan berkinerja suatu saat akan berakhir. Dan keberakhiran dunia kita dialami ketika kematian menjemput. Karena itu bahasa khotbah saya, kalau tidak salah 2 minggu lalu, ada 3 hal yang pasti dalam orang punya hidup. Pasti tua, pasti sakit, pasti mati. Maka itulah yang hendaknya selalu membuat kita waspada supaya kita mengisi hari-hari hidup kita dengan kualitas kemanusiaan yang beriman, bermartabat, dan bersaudara. Sehingga bahasa saya juga sedikit kasar, kita tidak usah sombong dengan kehidupan yang terberi, entah pangkat, jabatan, kedudukan, harta. Jangan membuat kita takabur dengan kehidupan ini sehingga kita menganggap enteng orang lain dan bahkan jauh dari Tuhan Sang Pemberi hidup. Maka Tuhan Yesus ketika dia menyadari bahwa hari-hari terakhir hidupnya di dunia akan selesai, maka dia memberikan amanat perpisahan. Amanat perpisahan bahasa saat ini sebenarnya surat wasiat. Maka karena surat wasiat itu dia punya kekuatan hukum tetap, maka orang harus melaksanakannya tanpa bisa diganggu gugat. Dan amanat perpisahan Yesus sebenarnya sangat mudah. Cuma dia suruh orang semua, tinggallah dalam kasihku. Mengasihi berat atau nyanda? Halo? Berat atau enggak? Berat. Nyanda tuh. Mau baking dang. Baking jo. Cuma dia suruh tinggallah dalam kasihku. Bahasa Manado itu tinggal dalam kasih, nyanda bikin suka orang, nyanda bikin sakit hati orang, nyanda badusta pa orang, nyanda jabat tipu pa orang. Itu tinggal dalam kasihku. Maka kalau orang bikin itu dengan kesadaran eksistensial kita, bahasa kita akan sungguh-sungguh maju dalam kehidupan. Apalagi Tuhan Yesus bilang, orang yang mengasihi sambil memberi nyawa, dia mengasihi dengan penuh. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita tanpa dia tuntut orang mengasihi balik kepada dia. Tapi dia mengasihi saja karena dia suka orang berbahagia. Dan itulah kualitas kepenuhan cinta Yesus yang mudah-mudahan orang-orang Katolik boleh mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Dan itu hendaknya kalau Tuhan mempercayai Anda kawin, maka laksanakanlah kasih Kristiani dalam siarah dan kinerja perkawinan Anda. Sehingga kasih Kristiani hendaknya masing-masing pribadi suami istri berpikir membahagiakan orang lain. Dan orang lain itu adalah istri atau suami dan anak-anak yang dipercayakan kepada Anda. Kalau berpikir membahagiakan, tidak usah macam-macam. Bukan berpikir dibahagiakan, tapi berpikir membahagiakan. Sehingga kinerja dari yang membahagiakan selalu berkinerja positif.
dan melakukan hal-hal kreatif, inovatif, bukan berpikir dibahagiakan. Orang yang berpikir dibahagiakan selalu menuntut, meminta, mengharap. Tapi orang yang berpikir membahagiakan selalu menyediakan, memberi, menyenyum. Memberi senyum, menyenyum maksudnya. Orang yang berpikir dibahagiakan selalu kalau kurang muka berot, Carlota. Ada informasi-informasi tentang kemajuan, mengeluh, memprotes. Tidak bilang, mantap, mari kita mulai. Maka umat beriman yang terkasih, Yesus minta tinggallah dalam kasih-Nya. Dan kalau kita tinggal dalam kasih-Nya, sebenarnya kita sudah dilahirkan dalam Allah. Bahasa Petrus tadi, kita dilahirkan dalam Allah. Dan kita dilahirkan dalam Allah sebenarnya sudah dimanifestasikan pada waktu malam Paskah. Kita membaharui janji-janji baptis kita. Kita membaharui ulang kualitas permandian kita, sehingga kalau kita sudah merayakan Paskah, kita punya kualitas permandian kita semakin mengkilat dan teraplikasi dalam semangat bahasa tadi persahabatan, bukan semangat perhambaan. Sehingga saya ajak kepada umat Allah yang ada di tempat ini, itu orang punya pengurus wilayah rohani, orang itu sahabat. Sahabat yang melayani kalian sehingga jangan usah bikin suka sama mereka. Itu prinsip saling mengasihi, melihat mereka sebagai sahabat dan bersyukur ada orang-orang di tengah mereka punya keterbatasan, kesibukan, toh masih suka memberi diri untuk pelayanan. Maka Anda yang tidak suka melayani, tidak usah bikin suka sama orang. Ikut saja aturan main, tatanan persekutuan yang punya prinsip karena orang saling mengasihi. Mereka adalah sahabat orang, bukan hamba-hamba yang orang boleh bikin suka. Amin. Jangan bikin suka sama mereka. Maka prinsip orang yang mengasihi selalu lihat, oh sahabat. Kalau saya boleh backing, kenapa saya tunggu orang backing? Dan itulah prinsip inovasi cinta kasih Kristiani, selalu melihat peluang-peluang untuk memberi yang terbaik dalam tatanan persekutuan kita yang dianggap, ditegaskan oleh Tuhan, kamu adalah sahabatku. Maka prinsip saling mengasihi sebagai orang Kristiani membuat kita bahasa sekarang setara, semartabat, sesama. Maka karena kita setara, semartabat, sesama, bahasa saya, torang jangan baku beking suka, torang jangan baku beking jatuh. Tapi saya punya bahasa, mari torang bersaudara dan bekerja sama mendatangkan kemajuan. Kemajuan dalam bahasa Tuhan mendatangkan kemuliaannya dan keselamatan banyak jiwa. Semoga kita mampu berbuat demikian. Amin.